Silakan duduk. Baik, gimana kabarnya? Baik. Sehat, Rizky? Sehat. Sudah sarapan? Belum ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Bapak, di pagi hari ini Bapak harapkan semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran sosiologi. Jadi sebelum kita mulai belajar, Bapak minta untuk satu orang ke depan memimpin doa. Silakan satu orang memimpin doa. Bisa Rizky maju memimpin doa. Silakan di sini. Nah ya, silakan juga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak akan cek kehadiran dulu. Siapa kehadiran? Jadi ketika Bapak absen, akan angkat tangannya ya. Ya, Pak. Ahmad Malik. Izin. Mana? Izin. Izin. Farhan. Oke, hadir. Kevin. Ya, hadir. Andra. Hadir. Nanti bilang hadir gitu ya. Pertama tuh bilang hadir. Arya. Hadir. Ya. Ayu. Hadir. Bowitno. Hadir. Delon. Hadir. Eldi. Hadir, Pak. Elsa. Hadir. Melda. Erdi. Hadir. Ebi. Hadir. Francisco. Niko. Hadir. Irwansa. Jenny. Fahri. Hadir. Mila. Hadir. Hasan. Hadir. Nanda. Hadir. Nopi. Hadir. Reno. Sehat Reno? Ya. Oh ya, sehat. Rizky. Hadir. Rifa. Roni. Hadir, Pak. Siti. Wasila. Jaka. Hadir. Jakanya sakit ya. Sakit apa kira-kira Jaka? Batuk kan? Relax ya? Oh, jadi karena musimnya musim demam ya. Makanya hati-hati kalian tertular penyakit. Tanya pakai masker. Misalkan walaupun kita masih dalam keadaan COVID-19, semuanya sudah vaksin, tapi tetap jaga kesehatan. Salah satunya itu ketika pilek atau batuk, misalkan pakai masker biar tidak menulari orang lain gitu ya. Baik. Semuanya berdiri dulu untuk berdiri. Mau cek kerapiannya, silakan dicek dalam lacinya. Kalau masih ada sampah diambil dulu. Cek ada. Cek. Kalau nggak ada juga kalau ada sampah silakan bersiap ke bagian depan saja ya. Jangan Ada tak? Namanya tidak. kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan dalam keadaan siap semua. Nanti kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional.
Duduk kembali. Oke, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Dengan begitu kita akan menunjukkan apa namanya semangat patriotisme, semangat menghargai jasa-jasa para pahlawan ya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari bab 2 ya terkait materi apa judulnya? Masyarakat. Jadi itu kira-kira materi nanti akan berkaitan dengan apa? Interaksi sosial, terus ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama kita akan menjelaskan konsep interaksi sosial dan menyimpulkannya sebagai bagian dari proses hubungan sosial dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran serta bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah. Itu nanti yang akan kalian harus miliki. Artinya kalian harus bisa memahami konsep interaksi sosial dan menyimpulkannya sebagai bagian dari proses hubungan sosial. Oke, nah dari gambar ini kan ilustrasi ya, contoh yang akan kita pelajari terkait dari interaksi sosial. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak? Ini gambar apa? Oke, Hasan dulu. Oleh Hasan. Menurut saya itu adalah hubungan interaksi sosial. Hubungan interaksi sosial. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Hasan. Ada yang mau menambahkan? Ya, Mila, berdiri Mila. Berdiri. Bagi saya adalah interaksi hubungan timbal balik. Oke, ada timbal baliknya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Mila. Kalau melihat dari gambar ini sedang ngapain ya kira-kira? Nyanyi ya. Yang satunya tangan. Apakah ini bisa dikatakan interaksi sosial? Oke, bisa ya. Nah, kalian pernah tidak menyanyi itu ketika sendiri? Pernah Francisco nyanyi? Nyanyi apa? Nyanyi dalam hati? Oh bisa ya dalam hati. Biasanya kan kita nyanyi sendiri dengan nyanyi di hadapan orang itu kira-kira gimana rasanya? Beda. Ada rasa apanya? Gugup. Kalau kalian biasanya ketika mau mandi atau sedang di kamar mandi nyanyi kan? Pernah nggak gitu? Nah, sedikit akan merasa pede, suara paling baik di dunia kan? Ketika nyanyi di kamar mandi. Nah, bandingkan dengan nyanyi di hadapan orang. Ketika nyanyi sendiri itu belum bisa dikatakan apa? Tindakan sosial, karena itu tidak berpengaruh terhadap ketika kita nyanyi di depan orang, misalnya Francisco nyanyi di hadapannya si Roni. Roni ini terkagum-kagum melihat mendengar suaranya yang sangat merdu kan, sampai gak habis dia makan. Nah itu namanya tindakan sosial. Nah ini yang akan kita pelajari dari materi ini. Jadi bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba baca yang lantang suaranya siapa kira-kira? Nyari. Andra, baca Andra. Lihat enggak Andra? Ya. Ada nggak sih di antara kalian yang tidak pernah berbincang dengan orang lain? Semua pasti pernah dong. Diskusi atau sekedar cerita tentang masalah kalian masing-masing ke teman, orang tua, guru, atau bahkan dengan penjual makanan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia-manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba ceritakan hal apa yang paling sering kamu obrolkan selama bersama kawan dekatmu. Ya, Andra, siapa teman dekatmu? Rizky. Oh Rizky, biasanya kamu ketika sama Rizky itu apa yang kalian ceritakan? Yang kalian obrolkan lah. Sampai kok. Ah, Sampai. game.
Game. Oke, game. Apa lagi? Kita ngobrolin apa? Hobi. Ya. Kali ini bisnis sepak bola ya. Nah, mungkin membahas bola. Nah, itu namanya interaksi ya. Jadi sebagai makhluk sosial kita itu tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita itu akan selalu membutuhkan orang lain. Benar. Jadi itulah kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Ada teman untuk diajak bicara, ya itu. Nah, salah satunya tadi si Andra memiliki teman dekat. Dia ketika bersama teman dekatnya cerita masalah hobinya, kemudian cerita masalah pengalaman-pengalamannya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari interaksi sosial. Nah, coba dibuka di halaman materinya, halaman apa berapa itu? Kemana? Nah, 54, 55 ya. Kita aja. Jadi di situ ada yang namanya tindakan sosial. Oke, kira-kira apa sih artinya tindakan sosial? Coba Riko baca Riko. Tindakan sosial merupakan salah satu konsep yang dasar dalam ilmu sosial, termasuk sosiologi. Manusia hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain melalui tindakan sosial. Lalu apa yang dimaksud dengan tindakan sosial itu? Mengapa tindakan sosial demikian penting dalam mengaji ilmu sosial? Apa saja yang termasuk tindakan sosial? Oke, di awal tadi sudah Bapak sampaikan tindakan sosial itu tadi apa kira-kira? Tindakannya? Oke, wasilah, apa wasilah? Tindakan sosial tadi. Oke, tindakan sosial adalah sebuah tindakan yang mengandung makna ketika berhubungan dengan orang lain. Benar nggak? Nah, seperti tadi contohnya. Apa contohnya? Nyanyi ya. Nyanyi. Bapak tadi ketika nyanyi sendiri di kamar mandi dengan nyanyi di hadapan orang itu akan berbeda. Namanya tindakan sosial. Nah, kita akan mempelajari apa saja yang termasuk dari tindakan sosial itu. Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Contoh lagi, misalnya ketika kita jalan santai sendirian ya sambil bengong, bermaya kan, ada batu atau ada biasanya sampah botol aqua misalnya kan. ya. Ketika kita tendang, itu disebut tindakan sosial belum? Belum. Kenapa belum? Nah, Orang lain. tidak mempengaruhi orang lain. Ya. Siapa? Belum. Kamu wakat dulu Pak. Di pause dulu. Mulai. Baik, tadi kan seperti contohnya misalnya botol tadi kita tendang ya, belum disebut tindakan sosial karena tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita tendang botolnya, lalu ada orang lewat kena kepalanya benjol, ya misalnya kita kan biasanya jalan kan, botol lewat kaki suka nih, nah nggak sampai cepat buat kalau tendang. Nah itu kena orang atau kena orang yang lagi naik motor jatuh, nah itu baru disebut sebagai tindakan sosial karena itu mempengaruhi orang lain. Nah, dari dua contoh tadi bisa dipahami nggak? Baik, tindakan sosial itu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, coba dibaca apa sih pengertian dari tindakan sosial. Nanda. Bagi Max Weber, tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial yang apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Saat kalian menyanyi untuk menghibur diri sendiri, misalnya, itu merupakan tindakan, tetapi bukan tindakan sosial. Tetapi saat kalian menyanyi dengan tujuan menarik perhatian orang lain, barulah hal itu disebut tindakan sosial. Ya, bagus. Baca teman-teman bacanya. Jadi tindakan sosial ini bisa dikatakan tindakan sosial ketika baru mempengaruhi orang lain. Ya. Sekarang kita lihat di bukunya masing-masing ada beberapa macam tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan rasionalitas instrumental. Coba si Andra, siapa yang belum baca? Bila, baca Bila.
tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya atau berorientasi tujuan. Oke, jadi yang dimaksud tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi dia itu sudah mempertimbangkan matang-matang apa yang dia lakukan agar tujuannya itu tercapai. Gitu ya. Contoh tindakan ini misalnya ketika kalian punya duit misalnya 5 juta, sedangkan keperluan kalian itu untuk sekolah, maka kalian akan lebih memilih uang itu digunakan untuk keperluan sekolah dibandingkan untuk membeli hal-hal yang tidak perlu. Contoh misalnya untuk laptop untuk sebagai bahan belajar ya, maka kalian memikirkan matang-matang untuk membeli laptop dibandingkan beli baju, istilahnya beli apa lagi, istilahnya beli hal-hal yang tidak bermanfaat ya, seperti itu hanya untuk sekedar poya-poya. Nah, itu tidak dinamakan tindakan rasional instrumental. Jadi kalau kita sudah berpikir apa yang benar-benar kita ingin capai, nah itu baru dinamakan tindakan instrumental ya. Yang kedua, nanti setelah ini kita akan bentuk kelompok ya, setelah saya menyampaikan materi ini kita akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan terkait apa saja tindakan-tindakan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi nilai. Ada jawabannya ada? Tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan reality. Tindakan ini tetap dipahami sebagai tindakan rasional yang dilakukan dengan kesadaran. Contohnya sedekah. Ya, contohnya sedekah. Biasanya kalau orang bersedekah itu kan udah mikir-mikir dulu. Ya, udah mikir-mikir. Yang penting sedekah aja. Kenapa kita melakukan sedekah? Karena tindakan tersebut dianggap perbuatan baik. Nah, jadi tindakan sosial berorientasi nilai itu artinya tindakan ketika seseorang itu mempertimbangkan ada nilainya di situ, ada nilai kebaikannya, kemudian ada nilai rincinya. Makanya tindakan itu akan berdampak pada seseorang. Memberi sesuatu kepada teman tanpa harus berpikir panjang seperti itu. Karena itu kembali kepada keyakinan masing-masing kan, kepada dirinya, oh ini perbuatan baik yang harus dilakukan. Lanjutkan. Yang ketiga adalah tindakan sosial tradisional. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apa contohnya? Coba dibaca dulu sebelum sampai ke contoh. Siapa yang belum baca? Rizky. Itu yang ketiga. Tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial jenis ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau lazim dilakukan seseorang melalui tindakan bertemu disebabkan oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi pendahulunya. Tindakan semacam ini tidak dibangun dengan refleksi sadar. Orang melakukannya tanpa mempertanyakannya mengapa tindakan tersebut perlu dilakukan. Oke. Jadi tindakan sosial tradisional ini pada dasarnya ada tindakan yang mengulang kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya apa? Adat istiadat misalnya kan. Kalau di daerah kita ini apa yang biasanya sering berulang? Ada kegiatan tradisional apa? Pulang kampung, boleh. Apalagi yang ada di daerah sekitar kita? Ini yang di dekat sini. Biasanya apa? Ada kegiatan apa yang di daerah sini menurut situ? Ada keagamaan kan itu kan? Apa namanya? Ijame. Nah, ijame. Biasanya apa tuh kegiatannya di ijame itu? Gunung Kerbau ya. Lalu apa lagi? Gunung Kerbau, lalu ada ritualnya enggak? Ada. Ritual adat gitu ya. Nah, bakar tulang. Nah, itu kan namanya tindakan tradisional karena dalam suatu masyarakat biasanya itu kegiatan berulang-ulang ya, Andrea? Tiap tahun? Enggak mesti tiap tahun. Oke. Mungkin kapan biasanya diadakan? Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau juga, oke. Nah, bagus. Itu artinya selain itu bisa juga diadakan mungkin
berulang seperti setahun sekali atau ketika ada punya hajatannya. Karena punya hajatan itu bisa disebut sebagai tindakan sosial tradisional yang istilahnya itu sudah sering dilakukan oleh masyarakat ya. Yang keempat adalah tindakan afektif. Coba Roni, Bapak mau dengar suara Roni. Tindakan afektif. Tindakan sosial ini dilakukan lebih berdasarkan faktor emosi, perasaan seperti cinta, bahagia, marah, jadi simpati, kasihan dan sebagainya. Tindakan ini digerakkan oleh perasaan atau emosi dalam merespon tindakan sosial lainnya tanpa refleksi secara sadar. Iya, betul. Jadi kira-kira apa nih artinya tindakan afektif itu? Tindakan seperti apa kira-kira? Tindakan afektif kalau menurut kalian? Ini kan tindakan ini dilakukan lebih berdasarkan atau karena faktor emosi atau perasaan ya, seperti cinta, bahagia, marah, sedih, empati. Itu kan afeksi namanya perasaan. Simpati, kasihan dan sebagainya. Yang namanya manusia itu pasti punya perasaan. Benar kan? Ada perasaan tertarik. Ada nggak tertarik lawan jenis? Ada. Masih ada kan? Kalau itu normal kalau tertarik lawan jenis. Nah yang bahaya itu kalau tertarik sesama jenis. Gitu ya. Kalau tertarik sesama jenis itu yang bahaya. Nah, apalagi sekarang itu kan Indonesia itu kan tidak memperbolehkan yang namanya perilaku menyimpang seperti penyimpangan seksual ya. Ada yang LGBT, tahu LGBT? Gak tahu? Pernah dengar nggak LGBT? Tahu nggak? Misalnya itu kan karena dia suka sesama jenis. Nah, yang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Nah, itu kan itu namanya LGBT. Oke, itu ya. Nah, itu salah satu perilaku penyimpangan seksual. Nah, tindakan di sini, tindakan afektif ini itu diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena berdasarkan perasaan tadi. Contohnya Pak, orang tua kita, ibu kita misalnya kan, ketika anaknya sakit, pasti yang paling repot bersibuk itu ibu dibandingkan bapak, karena dia punya perasaan terhadap anaknya seperti itu. Nah, itu namanya tindakan afektif karena tindakan kasih sayang. Seperti ya. Kita juga peduli terhadap teman, punya ada teman kesusahan, kita bantu. Itu namanya tindakan afektif karena kita ada rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Baik. Tuh. Nah, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi ya mengenai apa yang sudah Bapak. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu. Nanti seperti ini ya kelompoknya. Silakan langsung saja bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan bentuk kelompok. Gimana? Kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Langsung aja. 1, 2, Oke, dan ini
Oke, dari materi ini ya, dari materi tadi yang sudah Bapak sampaikan, silakan kalian berdiskusi. Ini ada KPD yang akan Bapak sampaikan. Tapi sebelum itu, apakah kalian ada pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah bisa dipahami mengenai tindakan sosial? Ya, oke, Bapak akan berikan KPD-nya. Nanti Bapak akan jelaskan untuk mengenai apa namanya tugas kelompoknya. Nanti kalian silakan analisis dan diskusikan bentuk tindakan sosial ya. Ada gambar yang sudah Bapak berikan. Nanti gambarnya itu kalian tentukan itu tindakan apa, kemudian kemudian kalian berikan penjelasan ya seperti itu. Waktunya akan Bapak kasih 20 menit untuk mendiskusikannya. Baik, apa ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Mungkin nanti bisa gantian yang cari jawabannya, ada yang diskusi, yang menulis ya. Ya. Jangan bisa di belakang bisa. Atau mau ditulis di kertas juga bisa. Kertas gambar bisa. Kalau nggak muat bisa di kertas lembar ya Bapak. Ya. Ya. Dan kalian amati gambar ini, ya. Kamu bisa jelaskan dari gambar ini tuh apa dia sedang apa aktivitasnya, gitu ya. Aktivitasnya apa? Nah, kemudian kalian sebut tindakannya tindakan apa? Kemudian jelaskan tindakan sosial tersebut termasuk yang mana, gitu kan? Nah, dari gambar itu nanti kalian simpulkan ini termasuk tindakan apa. Sosialnya, iya. Bukan ini tindakan sosial apa namanya? Dia ada yang kamu jelaskan nama apa? Kan aktivitasnya apa? Ada yang paham ya? Nanti kalau sudah
sudah akan dipresentasikan ya. Wakil kelompok nanti akan berdiri. Kalau ada yang menanggapi dan bertanya nanti bisa ditanyakan. Gimana? Baca materinya, nanti dicari ya. Kalau nggak cukup nanti bisa ditulis di. Boleh juga, bilang boleh. Ya, bisa. Ya, bisa juga gitu. Aku jelaskan dulu. Misalnya dari gambar ini kan, artinya sudah dapat belum artinya? Sudah menjelaskan ya. Nanti kamu menjelaskan dari gambar ini yang mendapatkan nanti apa? Orang sedang pakai kata sendiri. Jangan begitu aja. Kita juga akan sama tuh beda. Ini lebih pada adat kan. Ini itu pasar. Ini kalau mau jadi jelaskan ya ini. Kadang arah ada tapi kadang arah tidak suara banyak. Ya. Bisa Mas Eko? Nah, baca tuh Mas Eko bantu temannya. Tinggal Kalau mau gajian bisa natural.
mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan presentasi, nanti temannya bantu menjawab pertanyaan atau memberikan masukan untuk kelompok lain. Ya, bisa. Coba, inilah bantu cari temannya di baca materinya. Kalau ada yang belum dipahami atau ada yang ditanyakan, nanti silakan tanyakan ya. Ya. Udah kan itu? Di sumber di bawah. Salah. Coba yang penting nanti kalau yang menjelaskan siswa misalnya jawabannya satu apa, dua apa. Apa? Gimana kan? Coba kalian buka di bukunya. Nah, ada itu juga bukunya.
orang dan temannya. Mau menit lagi ya? Ya, 10 menit lagi. Ayo, bantu temannya. Teman nulis. Jadi maksudnya itu tindakan siapa itu jadi kasih nilai. Nah bisa juga kayak gitu di belakang itu kamu juga. Tapi ingat ya nanti nomor 1 jelaskan dulu, nomor 2 apa kita jangan tertukar. Penjelasannya jangan sampai tertukar ya. Ya bisa kayak gitu. Kalau yang main depan tinggalan ini. Ya. Coba yang cat kembali. Ini sesuai sama ini. Mana? Ini berarti kalian jelaskan dulu gambar ini supaya mereka jelaskan. Silang spek. Ya sudah selesai? Belum. Ya. 5 menit lagi ya. Iya, iya. Nanti ya maju
presentasi kelompok 1 dulu ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4, dan 5. 7. 5 apa deh? 8. Aku nanya tadi sih orang kita. 1, 2, apa deh? Apa? Ya, cuma menyampaikan hasilnya. Nanti kalau bisa menanggapi atau bertanya sama saya. Barusan ya, jalan ya terus. Ini sudah 53 menit. Tuh. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah selesai. Belum ya? 5. 3 sudah, Pak. 3 sudah. 3 sudah, 2 sudah ya. Oke, silakan nanti kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasilnya. Nanti berdiri aja di depan situ nggak Pak? Langsung berdiri aja. Perkenalkan namanya. 1 orang aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjumlah 5 orang yang bernama Hatmiko, Muhammad Fahrianor, Alfianus Kevin, Siti Karniasari, dan Nopi Aulia. Nomor 1, tindakan tradisional. Tindakan sosial jenis ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau lagi dilakukan. Seseorang melakukan tindakan tertentu disebut oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi pendahuluannya. 2, tindakan rasional instrumental. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Implementasi tujuan, misalnya tindakan yang dimaksud untuk tujuan memupuk kekayaan dan motif berjaga-jaga, manakah membutuhkan biaya dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, tindakan afektif. Tindakan ini digerakkan oleh perasaan atau emosi dalam merespon tindakan sosial lainnya tanpa refleksi secara sadar. Tindakan ini tidak rasional dan spontan dilakukan sebagai reaksi emosi dan individu. Membentuk organisasi.
keagamaan sebagai wadah kegiatan keagamaan. Tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetik, moral, dan religi. Tindakan ini tetap dipahami sebagai tindakan rasional karena dilakukan dengan kesadaran. Contoh, tindakan rasional nilai adalah kebahagiaan seseorang ibu atas kelahiran putra atau putrinya yang sehat dan selamat meski merasakan kesakitan setelah melahirkan. Oke, bagus. Hanya tepuk tangan untuk ada pertanyaan? Oke, silakan berdiri untuk berapa? Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kalian mengatakan tindakan atau gambar nomor 1 termasuk tindakan tradisional? Oke, gambar nomor 1 tadi kenapa disebut tindakan tradisional? Ada yang mau menjawab? Ya Pak, nanti bisa ditambahkan temannya. Kami akan menjawab dari kelompok 3. Dari gambar ini termasuk tindakan tradisional karena tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau lazim dilakukan di masyarakat. Oke, ada tambahan? Atau kelompok lain boleh juga menanggapi kira-kira dari gambar nomor 1 itu sudah tepat belum? Termasuk tindakan tradisional. Mungkin nanti ada yang berbeda ya, nanti silakan dipresentasikan. Ada yang menambahkan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Silakan untuk nanti kelompok 2 silakan berdiri. Kelompok 2 mana? Oke, silakan. Kelompok 2 nanti yang lain bisa menanggapi. Kami dari kelompok 2 berjumlah 6 orang, dari Roni Herianto, Rizky, Andra, Rika Pelangi, Jenia Mariani, dan Ayu Puspita. Gambar yang pertama adalah tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial jenis ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau lazim dilakukan. Seseorang melakukan tindakan tertentu disebabkan oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi pendahulunya. Tindakan semacam ini dibangun dengan refleksi sadar. Gambar yang kedua adalah tindakan sosial rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan. Tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau bertanya kelompok 2? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti ke kelompok 3 ya. Silakan duduk. Kelompok 2. Saya mempresentasikan nama kelompok kami. Kelompok 3. 1 Emelda, 2 Nanda, 3 Farhan, 4 Delon, 5 Iwan, 6 Francisco. Tindakan sosial tradisional. Delon mungkin bisa berdiri di sini Delon, biar kelihatan. Kelihatan. Sini Delon, jangan. Sini aja, sini jangan. Yang ini aja. Saya dari kelompok 3. Nama Emelda, 2 Nanda, 3 Farhan, 4 Delon, 5 Iwan, 6 Francisco. Tindakan sosial tradisional. Penjelasan gambar 1, tindakan sosial yang akan digambarkan itu adalah tindakan tradisional. Kenapa dikatakan tindakan sosial tradisional? Karena sudah menjadi kebiasaan atau lazim dilakukan yang sudah diwariskan dari generasi pendahulunya. Contohnya keagamaan. Tindakan sosial
rasionitas instrumen. Penjelasan gambar 2 dan gambar yang kedua itu adalah tindakan sosial rasionalitas instrumental. Kenapa dikatakan tindakan instrumental? Karena tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Orientasitas tujuan contohnya menang. Oke, benar. Ya, kasih tepuk tangan untuk datang menjelaskan tapi tidak apa. Kita berusaha kan, kalian berusaha untuk tampil benar itu tidak gampang, benar kan? Berusaha untuk tampil ya, apa yang itu tidak mudah. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Belum. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok berapa? Habis. Ada mana? Ya, tuh, apa pertanyaannya? Oke, speaker menteri kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Untuk kelompok 3, bisakah kalian menjelaskan tindakan rasionalitas instrumental secara singkat? Oke, pertanyaannya mungkin apa yang dimaksud tindakan rasional instrumental itu seperti apa? Mungkin bisa kalian menjelaskan. Oke, silakan Farhan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tindakan instrumental, tindakan yang dilakukan untuk tujuan praktis. Misalnya kalau ingin kaya, menabung. Oke, kalau saya boleh menabung ya. Benar kan? Ada yang ingin menambahkan? Contoh lainnya, tindakan tradisional, tindakan instrumental ya, atau tindakan rasional instrumental. Itu contohnya seperti tadi, ketika kita ingin mencapai sesuatu hal, kita memikirkan secara matang-matang, maka kita akan mempersiapkan dulu. Contohnya apa? Untuk membeli barang yang kita inginkan, misalnya kalau ada duit ya kita tabung dulu, kan? Itu namanya tindakan rasional. Oke, kelompok 4 selanjutnya. Silakan kelompok 4 untuk dibacakan, presentasikan hasilnya. Yang lain perhatikan ya. Lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota 5 orang yang bernama Wasilah, Elsa, Hasan, Arianto, Reno, dan Boyno. Dari gambar 1 kita lihat ini gambar 1 adalah seseorang sedang melaksanakan upacara yang dilakukan dalam tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tradisional seseorang melakukan tindakan tertentu disebabkan oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi terdahulu. Tindakan semacam ini agak persoalannya. penjelasan seseorang melakukan tindakan tertentu disebabkan oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi pendahulunya. Tindakan semacam ini tidak dibangun dengan refleksi sadar. Tindakan sosial instrumental. Tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Misalnya tindakan menabung dimaksudkan untuk tujuan memupuk kekayaan dan motif berjaga-jaga manakala butuh biaya dalam jumlah besar. Yang kedua, tindakan sosial nilai. Tindakan ini tetap dipahami sebagai tindakan rasional karena dilakukan dengan kesadaran. Yang keempat, tindakan efektif. Tindakan ini digerakkan oleh perasaan atau emosi dalam merespon tindakan sosial. Oke, bagus, kasih tepuk tangan. Kira-kira tadi kedengaran cukup jelas nggak? Apa
Apa yang sampaikan? Jadi dalam presentasi hasil itu usahakan apa namanya suara yang kalian keluarkan itu terdengar ya. Terdengar, kemudian apa namanya sampaikan dengan suara lantang. Tuh, itu menambah poin untuk apa namanya presentasi. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan untuk berdiri biar yang lainnya lihat. Silakan sampaikan apa yang dapat dari kalian dari hasil diskusi tadi. Silakan. Mungkin bisa salam dulu Pak. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang terdiri dari anggota. Yang pertama saya Bibi Nabila, yang kedua Mila Julianti, ketiga Edi Rones, keempat Deo Saputra, yang kelima Eldianto. Pada gambar yang pertama, menurut kami ini adalah tindakan sosial tradisional. Penjelasannya seperti yang kita ketahui pada gambar di samping, ia sedang melakukan ritual keagamaan yang diwariskan dari generasi pendahuluannya atau kegiatan turun-menurun. Pada gambar kedua, tindakan sosial rasionalitas atau instrumental. Penjelasannya seperti yang tertera di samping. Di sana ada gambar. Didasarkan suatu kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk menyampaikan atau mencapainya presentasi tujuan. Contohnya seorang ibu yang sudah memiliki tujuan dari rumahnya untuk membeli suatu barang. Yang ketiga adalah tindakan sosial rasional nilai. Penjelasannya suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Contohnya seperti pada gambar di samping, orang-orang yang melakukan suatu kegiatan agama atau mengaji yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu. Ada yang terakhir, tindakan sosial efektif. Penjelasannya, tindakan sosial ini berdasarkan faktor emosi atau perasaan tanpa perhitungan, tanpa pikiran ya. Contohnya seperti seorang anak yang memiliki rasa empati kepada orang tua atau nenek seperti gambar di samping. Iya bagus, kasih tepuk tangan untuk apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Silakan ditanyakan. Namanya siapa? Kami dari kelompok 2. Ini menjawab Ya, tanya. dari kelompok 5. Ya. Contoh tindakan efektif. Oke, bertanya apa contoh tindakan efektif? Efektif. Contohnya. Kita menjawab ya, berdiri ya. Contoh tindakan efektif yang apa tadi berdasarkan pada saya. Bisa berdiri dalam diri ya. Jangan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu contohnya seperti seorang anak yang memiliki empati kepada orang tua atau nenek atau nenek. Itu jawab. Apa? Ya, itu jawab. Ini ada yang menambahkan. Kakinya. Contohnya tadi apa? Misalkan seorang anak dari kepada orang yang kedua. Apa itu disebut tindakan efektif? Karena ada jadi tindakan itu didasarkan oleh perasaan ya. Oke, paham ya? Bagus. Karena sudah semuanya presentasi, Bapak minta mungkin satu orang bisa menyampaikan kesimpulan kira-kira apa yang kita dapatkan dari hasil presentasi tadi. Mungkin apa yang pertama, gambar pertama tadi tentang apa? Tindakan rasional, nah yang kedua Tindakan rasional nilai. ya, Yang ketiga tindakan efektif. Yang keempat tindakan tradisional. oke ada 4 tindakan yang ingat ya, yang ada dimaksudkan untuk tindakan yang mendasari apa namanya interaksi sosial, oke ya. Nah silakan kembali ke tempatnya masing-masing, hasilnya tadi kumpulkan ke bawah. Habis ini kita akan
selanjutnya Bapak akan memberikan proses atau apa namanya evaluasi terhadap materi kita hari ini. Silakan nanti kalian jawab di sini ya. Ini kan di belakang. Lumayan. Hanya ulang kan ya. Dua. Ya. Langsung jawab situ ya. Langsung aja jawab situ. Apa yang aku sini? Tuh, aku lagi belum menjawab. Oke, nah langsung aja jawab situ. Waktunya 10 menit ya untuk jawab. Ya, jangan lupa tulis namanya, kelasnya masuk pelajaran. Nanti silakan kalian jawab. Waktunya 10 menit ya. Ya. Atau dia jawab sih dari bawahnya. Ya, itu jawab. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan, masukkan ke depan sini. Oh, yang depan. Oke. Gimana soalnya? Enak? Sudah sulit? Kita sudah membahas materi kita. Jadi Bapak memberikan evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Nanti akan Bapak nilai dan akan Bapak berikan kepada kalian. Oke ya? Baik, karena materinya sudah Bapak sampaikan, kalian sudah melaksanakan diskusi, juga menjawab soal ya. Maka kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu Bapak minta untuk siapa yang kira-kira mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Oke, silakan. Persila. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Berdiri ya, kelihatan. Terdiri dari 4 bagian.
instrumental, tindakan tradisional, tindakan nilai, dan tindakan afeksi. Tindakan afektif atau tindakan afeksi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya, bagus. Arif. Seperti tindakan afeksi, orang melakukan tindakan sebab hal ini muncul meninggal baik dan benar oleh masyarakat seperti mengasih sumbangan. Oke, ngasih sumbangan. Namanya tindakan apa? Afeksi. Tindakan afeksi. Berarti itu ya, bagus. Itu yang bisa disampaikan oleh Arif. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk. Jadi kita sudah simpulkan bersama-sama bahwa yang namanya tindakan sosial itu adalah tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. Itu baru bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Kalau tindakan tersebut belum berpengaruh terhadap orang lain, berarti belum bisa dikatakan tindakan Sosial. Hanya bisa dikatakan tindakan saja, tapi tidak ada sosialnya, ya. Baiklah, oke, karena materinya sudah berakhir, Bapak akan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Nanti silakan kalian pelajari itu materi tentang faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial ya. Nah, faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Nanti ada imitasi, kemudian ada apa lagi? Sugesti, kemudian ada empati yang sudah tadi disampaikan, kemudian ada identifikasi. Nanti kalian silakan baca sendiri ya, baca dulu untuk materi berikutnya. Baiklah, karena pembelajaran sudah berakhir, Bapak harapkan apa yang dapat disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bapak ucapkan selamat pagi.